Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian GKI Sangkra. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Sebelumnya kita akan menundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sentuh hati kami, supaya firman-Mu yang bisa kami dengarkan, itu membuat hati kami semakin pulih Tuhan. Dan kami bisa merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan Bapak Ibu dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Di dalam kisah keseluruhannya itu, pada saat itu Natan datang kepada Daud karena dia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan tentang dosanya Daud. Nah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya di dalam posisinya Natan saat itu, mungkin saya nggak akan berani ya. Karena Daud memiliki kekuasaan yang mutlak pada saat itu. Jadi pada saat itu, Natan bisa saja langsung dibunuh oleh Daud. Dosanya nggak akan diketahui oleh siapapun. Gitu. Nah, tetapi Natan memiliki keberanian untuk mengatakan dosanya Daud gitu. Natan berani untuk menegur Daud. Nah, padahal di dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita menegur seseorang karena dia melakukan kesalahan, misalnya datangnya nggak on time, atau rame di saat rapat gitu, seringkali malah terjadi konflik. Tetapi pada saat Natan menegur Daud, yang terjadi adalah sebuah pertobatan. Nah, ini hal yang luar biasa. Nasihat atau teguran yang bisa menobatkan orang lain. Nah, kok bisa gitu? Nah, kita kan coba menggali dari kisah ini Bapak Ibu. Natan datang kepada Daud. Dia datang pasti dengan menyerahkan kepalanya juga gitu. Dia siap-siap untuk menyerahkan kepalanya jika Daud marah terhadap perkataannya, terhadap tegurannya itu. Nah, tetapi Natan mengatakan hal yang sesungguhnya itu. Nah, resepnya apa? Resepnya yang pertama adalah Natan datang karena disuruh oleh Tuhan. Dia diminta oleh Tuhan. Nah, seringkali kita menasihati orang, kita menegur orang, itu karena kita melihat kesalahan orang lain. Gitu. Dan kita merasa bahwa kita itu perlu untuk menegur, gitu, supaya dia jadi lebih baik. Nah, kita menegur karena inisiatif kita sendiri. Nah, Natan menegur karena dia disuruh oleh Tuhan. Itu adalah perbedaannya. Alangkah baiknya jika kita menegur seseorang itu atas hikmat dari Tuhan. Gak haruslah kita berdoa sampai nunggu 10 hari, 15 hari, atau bahkan sebulan, 2 bulan. Tuhan, aku perlu nggak untuk negur si A yang on time sebulan yang lalu? Ya nggak segitunya gitu. Tetapi pada saat itu juga kita nanti akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apakah kita memang harus menegurnya atau menerima hal itu? Nah, ini. Natan menegur atas perintah Tuhan. Nah, tetapi menegur, kalau kita menegur bawahan kita, atau kita ditegur oleh atasan kita, mau nggak mau, kita akan melakukannya. Karena ada strata yang jelas. Tetapi hal yang cukup sulit adalah jika kita dalam
satu rekan pelayanan misalnya, atau di dalam keluarga, suami istri. Nah, seringkali teguran itu akan menyebabkan konflik di dalam dua hal ini, di dalam pelayanan maupun kegiatan sosial yang stratanya itu tidak terlalu jelas. Tetapi seringkali ada kesetaraan di situ. Nah, menegurnya ini akan seringkali menjadi konflik. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan. Gitu. Tanyakan dulu kepada Tuhan, harus gak kita tegur? Gitu. Atau jangan-jangan di saat orang lain melakukan sebuah hal yang kita rasa salah, sebetulnya Tuhan gak kepingin kita untuk menegur orang itu. Tetapi Tuhan menegur kita. Gitu. Apakah kita bisa menerima hal itu? Apakah kita bisa tetap mengasihi orang itu meskipun orang itu berbuat salah? Nah, ini yang harus kita dalami juga. Jangan-jangan Tuhan berproses nih pada saya saat melihat orang lain itu melakukan kesalahan. Bisa nggak saat pasangan saya melakukan kesalahan, saya tetap mengasihi dia? Atau malah saya akan membenci dia. Nah, itu. Jadi, kita jangan sampai tergesa-gesa untuk langsung melontarkan perkataan yang justru akan menjadikan itu konflik. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menentukan itu? Waktunya. Nah, ada waktunya Tuhan. Gitu. Bisa jadi bukan saat ini. Di saat kita melihat orang lain di dalam pelayanan kita juga melakukan kesalahan, belum tentu saat ini itu adalah waktunya. Jadi Tuhan punya waktunya sendiri. Nanti mungkin ada orang lain yang justru akan menegur dia. Gitu. Tapi kalau memang bukan bagiannya kita untuk menegur orang itu, ya sudah, biarin saja. Atau bukan waktunya kita untuk menegur pasangan kita, ya udah gitu. Tidak apa-apa. Kita menunggu waktunya Tuhan. Kita menunggu caranya Tuhan. Nah, disinilah kita perlu berhikmat. Apakah Tuhan mau memproses kita terhadap kesalahan orang lain, atau memang belum waktunya kita yang menegur orang itu, tetapi ada yang lain. Setiap teguran yang baik adalah teguran yang menghasilkan pertobatan. Sama seperti Daud yang bertobat sewaktu ditegur oleh Nathan. Kita belajar untuk bisa menegur orang dengan mendapatkan pertobatan dari orang itu. Dan biarlah Tuhan berproses di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi lebih berhikmat, kita menjadi lebih bijak di dalam keseharian kita. Itu saja renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami bisa terus diperbaharui, dan kami Tuhan bisa terus mendapatkan hikmat-Mu, sehingga setiap teguran, nasihat yang boleh kami keluarkan kepada orang-orang di sekitar kami, itu semua berasal daripada-Mu, dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi